Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat FK Unisula dan calon Sultan Agung Muda. Selamat bergabung bersama kami di channel YouTube Unisula dan IG Live Unisula. Saya selaku host di sini, Mbak Leni dari sebagai Kepala Humas di FK Unisula. Saat ini kita mau mengambil tema yaitu mau jadi dokter, yuk kuliah di Fakultas Kedokteran Unisula. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dokter cantik, dosen juga di FK Unisula. Beliau adalah Sekretaris Prodi Sarjana Kedokteran FK Unisula, Dr. Nurina Tiagita M. Bayemet. Sehat dok? Sehat Mbak. Terima kasih ya dok sudah bergabung bersama kami di sini. Sama-sama Mbak Leni. Pertanyaan pertama nih dok. FK Unisula itu pasti lebih unggul dibandingkan dengan fakultas kedokteran yang lain ya. Apa saja sih keunggulan dari FK Unisula dibandingkan dengan fakultas kedokteran yang lain supaya generasi zaman now ini lebih pengen tahu banyak ya tentang FK Unisula? Iya, jadi kedokteran Unisula ini kan udah lama ya berdirinya, udah dari tahun 63. Jadi sudah tua ya dok? Iya, udah lama ya. Jadi saya belum lahir dok. Sama, saya juga belum lahir nih. Jadi merupakan FK pelopor mungkin ya di Jawa Tengah ya, karena waktu itu mungkin nggak banyak ya kedokteran yang sudah berdiri di Jawa Tengah. Nah kemudian berarti kan pengalamannya udah banyak nih ya. Jadi Betul. FK Unisula ini juga ternyata udah ribuan dokter yang sudah ribuan alumni ya mempunyai ribuan di seluruh penjuru negeri. Betul. Kemudian di FK Unisula ini alhamdulillah udah terakreditasi A. Nah, dari LAMPTKes atau lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi kesehatan. Jadi nggak usah ragu gitu ya, karena berarti sudah terstandarisasi nasional gitu ya, dan internasionalnya juga kami udah mempunyai akreditasi internasional dari ASIK. Jadi tidak diragukan lagi lah kok. Nah, kualitasnya seperti itu. Terus kemudian kalau bicara mengenai kurikulumnya, jadi perbedaan kuliah kedokteran zaman saya dulu dengan sekarang ini sudah terasa sekali bedanya. Kalau dari zaman dulu itu kuliahnya teacher center, artinya berarti tergantung dari dosennya, kuliah kuliah di ruang yang besar, kemudian praktikumnya sendiri gitu ya, kemudian latihan macam-macam itu menjahit dan seterusnya itu biasanya tidak berada di dalam satu waktu yang sama dan sudah diprogram gitu, jadi harus belajar sendiri. Kalau sekarang enggak, sekarang itu mahasiswa itu udah terintegrasi gitu, jadi udah diajari di dalam satu waktu. Mereka selain dikasih kuliah juga diberikan praktikum, kemudian juga latihannya juga di waktu yang sama juga. Kemudian model kurikulumnya kan sekarang problem based learning, artinya berarti mahasiswa ini diminta untuk memecahkan masalah sendiri, harus aktif belajar, kemudian tapi nggak serta-merta kita tinggal. Jadi kita kasih dulu basic-basicnya, ilmu-ilmu dasar itu kita terangkan dulu, kita jelaskan. Kalau sudah oke, udah bisa melalui, maka naik lagi satu step. Mereka harus belajar nih sistem-sistem yang tubuh itu yang seperti apa. Kemudian yang baiknya, yang normalnya. Nanti kalau sudah oke, sudah bisa, sudah paham, kemudian baru naik ke tingkat selanjutnya yang lebih kompleks, yang sudah langsung nanti kalau ketemu pasien nanti keluhannya nanti ini gitu. Jadi kalau mau bingung nih mau sekolah di kedokteran mana, udah di Unisula aja, nggak usah jauh-jauh ya, kualitasnya udah pasti oke. Tidak diragukan lagi. Mungkin masih ada yang mau bergabung sekarang. Bagi yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Kemudian untuk syarat masuk ke Fakultas Kedokteran Unisula sendiri itu harus lulusan apa dok? SMK, harus IPA kah? Atau mungkin boleh SMK atau mungkin IPS juga boleh, karena bahasa juga kan ada. Apakah syaratnya harus IPA? Seperti apa dok? Sepanjang yang saya tahu sebenarnya IPA ya, Mbak. Soalnya terlalu jauh sekali ilmunya. Kalau misalnya dari sub yang lain ya, betul, harus mengejar. Ilmu yang digunakan itu ada dari unsur biologi, ya betul, dari kimia. Kalau
adik-adik calon Sultan Agung Muda ini lulusan bahasa, di kelas bahasa tidak diajarkan biologi, jadi tidak bisa. Jadi dikhususkan untuk yang IPA. Iya, betul. Baik. Kemudian Dok, untuk sejauh mana kesiapan Fakultas Kedokteran Unsula ini menjadi salah satu destinasi pendidikan tinggi yang menarik bagi generasi saat ini, misalnya dari sisi kualitas sumber daya manusianya, dosennya, seperti apa dosennya di yang ada di FK Unisula sekarang ini? Baik, jadi FK Unisula ini dosen-dosen kami itu minimal kualifikasi pendidikannya adalah S2 atau spesialis, ya spesialis. Jadi masing-masing dosen kami ini punya kepakaran di bidangnya masing-masing. Jadi maksudnya nanti untuk ke mahasiswa, sebetulnya mahasiswanya nanti jadi lengkap sekali gitu ya, karena wawasan ilmunya menjadi luas, beragam, dan tentunya bisa mendalam gitu. Jadi nanti harapannya kalau sudah terjun di masyarakat itu ngomongnya atau yang disampaikan ke masyarakat itu memang bermutu dan berkualitas gitu ya, Mbak Leni. Baik, kemudian untuk infrastruktur penunjang sendiri, misalnya dari kelengkapan laboratoriumnya atau kelasnya, seperti apa Dok? Unisula yang sekarang ini kami sedang membangun lagi gedung baru, jadi yang sekarang sudah ada itu kami lengkap ya. Jadi kelasnya, ruang kelas yang model teater itu jadi satu ruangan itu bisa menampung banyak mahasiswa sekaligus untuk satu perkuliahan, lalu kemudian ditunjang juga dengan laboratorium. Laboratorium kami ada laboratorium dasar dan juga laboratorium yang lebih advance untuk menunjang yang dasar itu. Nah, laboratorium dasar itu biasanya digunakan untuk keperluan kegiatan belajar mengajar memang. Jadi kayak biokimia, kemudian biologi, untuk yang lab anatomi kami juga punya kadaver atau jenazah yang digunakan untuk belajar anatomi tubuh gitu ya. Kemudian lab-lab lain juga malah seringnya juga digunakan juga untuk peneliti dari luar institusi Unisula. Saking lengkapnya sampai peneliti dari luar tuh ke Unisula loh, ke Fakultas Kedokteran Unisula, karena sangat mendukung sangat mendukung. Kami juga punya laboratorium hewan, jadi mungkin tidak semua fakultas kedokteran itu punya laboratorium hewan. Jadi kadang-kadang harus keluar kampus gitu ya untuk nitip memelihara hewan penelitiannya. Nah kalau ini kami enggak, jadi udah ada, jadi udah nggak usah jauh-jauh. Hewan cobanya udah ada. Kemudian untuk teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan proses pembelajaran bagi mahasiswa ini seperti apa? Karena di era sekarang kan kita nggak boleh gaptek ya, mahasiswa, betul. Apalagi di fakultas kedokteran itu harus melek teknologi lah. Teknologi ya. Bagaimana Dok teknologi di FK sendiri? Kalau di Unisula itu katanya teknologi is our daily partner. Jadi partner keseharian beraktivitas gitu. Tapi memang betul. Jadi hampir seluruh kegiatan di kami itu sudah menggunakan sistem teknologi. Jadi mahasiswa itu sambil leyeh-leyeh rebahan gitu sudah bisa tahu nih nilai saya untuk kegiatan ini tuh berapa, udah langsung bisa muncul di gawai masing-masing. Nilaiku berapa Mbak? Iya, atau harus nunggu nanti di akhir akhir semester nilaiku yang kegiatan yang itu tuh dulu tuh loh berapa, nggak usah, ini udah sambil bisa sambil update. Terus kemudian semuanya terintegrasi, jadi nggak cuma nilai aja, skripsi juga sudah masuk di dalam sistem, kemudian pembimbingan dengan dosen wali dan macam-macam semua itu udah terintegrasi dengan sistem gitu. Termasuk pembayaran juga. Dan itu bisa diakses melalui handphone ya Dok, dari smartphone ya. Iya betul. Orang tua juga bisa akses kan, berarti kalau gitu berarti kemudahan dalam mengakses informasi. Orang tua nggak usah bingung nanya ke anaknya, kamu sekarang semester ini nilainya berapa? Nilainya ya Dok, tinggal buka HP, anakku nilainya sekarang berapa ya? Jangan sampai diapusi. Apalagi kalau sudah di klinik ya Dok. Kalau sudah di klinik itu mahasiswa koas sudah tidak berada di satu wahana, artinya tidak hanya di rumah sakit pendidikan utama, mungkin besok keluar kota rumah sakit A, besok lagi pindah rumah sakit B dengan 12 bagian tadi ya, berkeliling artinya gitu. Kalau tidak ditunjang dengan teknologi informasi pasti akan susah harus ke rumah sakit masing-masing gitu kan, makan waktu juga ya. Tuh hebatnya di FK Unisula seperti itu. Mau berpikir berapa lagi kuliah di FK Unisula? Masuk Unisula aja. Kita masih buka pendaftaran sampai saat ini.
Selanjutnya untuk akreditasi tadi ya dok ya, kita sudah akreditasi A, Lampedekes, kemudian sudah terakreditasi internasional ASI. Ya, betul. Dan peluang mahasiswa untuk go internasional pun besar. ada. Ya. Jadi beberapa mahasiswa kami ini mengikuti beberapa program di luar negeri. Jadi ada yang mengikuti summer program di Gunma University Jepang gitu ya. Ada juga yang ikut leadership camp kalau saya nggak salah ingat itu di Turki. Terus kemudian di dalam kegiatan pembelajaran kami juga kami ada modul yang kami harus mengirimkan mahasiswa ke Malaysia selama 4 minggu gitu. Mereka menempuh pendidikan di sana, kemudian kembali lagi ke sini. Itu ada di mata kuliah elektif. Jadi kalau penasaran, kuliahnya di FK Unisula aja. Ya. Kemudian untuk peluang kerja dok, kadang kan aku mau selesai dari dokter mau kemana ya gambarannya. Mungkin bagi yang masih sekolah SMA bingung ya. Padahal kalau udah jadi dokter itu nggak hanya praktek klinik aja, masih bisa berkarir di tempat lain. Oh iya. Gambaran peluang kerjanya dok. Ya yang jelas kalau lulus jadi dokter itu kan yang pertama memang tujuannya biasanya memang mau mengurangi sakit gitu ya dari pasien-pasien ya. Itu juga bisa karena dokter itu bisa praktek mandiri kan ya, bisa mendirikan klinik sendiri. Praktek di rumah. Betul. Menjadi berumah tangga. Nah, untuk kayak ibu-ibu bisa gitu ya. Terus kemudian bisa juga mendirikan klinik kecantikan. Itu kan juga banyak sekali ya. Dan juga alumni kami kayaknya banyak sekali yang punya klinik-klinik kecantikan. Nggak cuma klinik kecantikan aja, kayaknya mungkin juga ada bidang usaha lain ya, bidang usaha lain yang masih berkaitan dengan kesehatan ya. Misalnya ada yang tentang catering, menu diet gitu ya. Kan itu juga ada. Peminatnya nih yang ibu-ibu atau mbak-mbak yang ingin langsing bisa sharing tentang bagaimana pola hidup yang sehat dengan menu yang sehat. Iya, betul. Terus diet juga yang benar seperti apa. Terus juga kan alumni kami juga banyak yang kan tersebar di seluruh Indonesia ya. Jadi banyak juga yang menjadi besar di daerah masing-masing. Berarti kan peluang kerjanya itu tidak melulu hanya ada di sini aja, tapi juga bisa di luar. Ya, atau bisa kembali ke tanah kelahiran. Betul. Membesarkan daerahnya. Mengabdi lagi untuk daerahnya bisa. Terus kemudian ada beberapa mahasiswa kami yang masih di profesi, terus kemudian ada yang masih menunggu masa ujian negara gitu kan. Terus kemudian direkrut jadi asisten peneliti dosen gitu ya. Kemudian ada juga yang menjadi tutor, membantu kami di pendidikan sarjana untuk mengisi keseharian. Itu juga ada juga sih. Bahkan setahu saya itu peluang dokter di beberapa daerah itu masih kurang ya dok. Jadi artinya belum merata. Belum merata. Ya, belum merata. Jadi artinya rasio antara jumlah penduduk dengan kebutuhan dokter di wilayah tertentu itu masih kurang jauh. Betul. Ya? Karena kan Indonesia kan memang luas sekali ya, luas sekali. Terus kemudian jumlah penduduknya juga kan sampai yang di seluruh penjuru negeri lah. Ya. Jadi kalau mau jadi dokter tok aja itu masih luas. Masih banyak peluang ya. Artinya Indonesia ini masih sangat banyak membutuhkan tenaga medis terutama dokter ya untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat di wilayah-wilayah tertentu terutama ya. Iya betul Mbak Leni. Bahkan ada yang sampai harus menjangkau pakai kalau di daerah mana itu ya Kalimantan, Papua itu sampai pakai kapal. perahu gitu ya dok. Iya. Saking susahnya nyari dokter di sana. Iya. Jadi bagi generasi muda ya yang mau masuk biasanya suka petualang ya kalau anak-anak muda zaman sekarang ya. Masih banyak kesempatan untuk mengabdi di Indonesia loh. Artinya memberi manfaat ya untuk orang banyak ya dari baik tenaga, ilmu, pengalaman gitu. Ya. Kemudian tantangan yang ada di era sekarang ini seperti apa dok untuk di pendidikan kedokteran sekarang ini? Tantangannya sekarang apalagi di musim pandemi ya. Untuk musim pandemi ini kan yang harusnya kita bisa tatap muka langsung ya, kita belajar beneran langsung menggunakan manekin itu mungkin terhambat gitu ya. Tapi kami selama ini bisa
beradaptasi gitu ya, karena mau nggak mau. Mungkin adik-adik SMA ini belum paham maneken itu semacam boneka manusia Ya, jadi yang sudah biasa kita praktekkan ya. ya. Biasanya kan secara langsung, kalau mau nyuntik caranya sebagaimana kan harusnya langsung Kalau ya, Dok. ya kalau masih belajar kan nggak bisa kita langsung suntik ke manusia, orang ya. ya. Jadi harus ada bonekanya dulu. Nah, boneka-boneka itu namanya manekin. Iya. Jadi di kami ini apa namanya, manekinnya kan banyak memang ya. Kemudian karena masa pandemi seperti ini, jadi mau tidak mau diakali beberapa dari kami membuat video bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan A gitu ya. Ya udah kami pakai manekin, berarti kami pakai manekin. Kemudian sebaliknya mahasiswa juga harus lebih kreatif lagi karena mungkin di rumahnya nggak ada manekin nih, jadi mau tidak mau harus seperti Kreatif DIY ya, gitu ya, do it betul. yourself. Gimana nih caranya ngakali manekinnya ini tapi nggak ada nih, jadi pakai alat yang ada di rumah kemudian bisa digunakan untuk Ini belajar. sudah ada penanya belum ya? Dari audien? Belum ada. Sebenarnya belum ada ya. Kayaknya belum ada. Baik. Akan saya lanjutkan pertanyaannya kalau nggak ada yang tanya ya. Kemudian apa yang akan disampaikan khususnya untuk siswa SMA nih yang sudah akan selesai, pesan-pesan apa supaya ketika mau masuk ke kedokteran itu mudah gitu, atau saat pembelajaran nanti bisa selesai tepat waktu saat belajar di prodi sarjana maupun di profesinya. Oh, kalau untuk adik-adik siswa SMA gitu ya, untuk menjadi dokter itu pilihan pekerjaan yang sangat mulia gitu ya, yang penting itu. Terus kemudian pilihan pekerjaannya nanti pun setelah lulus jadi dokter itu juga nggak cuma melulu bertemu dengan orang yang sakit aja, tapi kita bisa menggunakan ilmu kita untuk banyak sekali hal, termasuk juga meneliti misalnya ya. Kayak yang sekarang COVID ini kan banyak sekali risetnya tuh berkembangnya luar biasa dan itu cepat sekali. Jadi kalau update terus. Jadi kalau kita punya basic sebagai dokter itu jadinya kita mau meneliti apa untuk kebaikan umat itu menjadi lebih gampang gitu dibandingkan yang kita misalnya blank, nggak tahu apa-apa sama sekali. Terus kemudian gimana sih caranya biar cepat gitu ya sekolahnya? Nah, yang pertama manajemen waktunya itu harus benar-benar dijaga. Biasanya FK itu lebih disiplin sih ya. Ya, mau nggak mau karena harus disiplin karena sejak pagi nih jam belajarnya itu udah mulai sejak pagi. Disiplin. Kemudian ya udah sesuai dengan peraturan aja sih. Mengikuti aturan akademik di kampus. Ya, mengikuti. Terus kemudian teliti ya, mungkin teliti. Karena hampir semua cara-cara bagaimana bisa supaya lancar dan smooth itu semuanya udah kami berikan. Kalau ada kegiatan-kegiatan juga pasti akan kami umumkan secara resmi gitu. Jadi step-stepnya juga sudah ada. Biasanya kendalanya itu kurang teliti membaca. Kurang teliti ya, kutil ya, kurang teliti, kutil lah istilahnya yang sedang booming ini. Kurang teliti ya, harus teliti, harus disiplin dan mungkin harus selalu update ya. Ya, harus selalu update. Apalagi anak zaman sekarang ya, pegangannya udah HP-nya udah yang HP pintar kan, nggak ada yang HP yang zaman dulu kan nggak ada. Jadi maksudnya HP yang pintar ini ya digunakanlah memang untuk update gitu. Update-nya update komunikasi dengan teman-teman seangkatan ya, dan juga ya pasti update ilmu. Gitu. Karena kalau ilmu sekarang, kedokteran sekarang nggak bisa nih cuma dari textbook aja. Memang harus banyak baca. Update. Dan karena perkembangan ilmunya tuh semakin baru ada lagi. Jadi kita kayak minum air laut itu loh. Asin kan, jadi semakin kita minum semakin ngelak, tambah haus lagi, tambah lagi gitu. Dan memang luas ilmu kedokteran sendiri ya Dok. Dari bagiannya udah banyak, belum lagi sub bagiannya. Kalau ingin mengembangkan diri selesai dokter mungkin bisa lanjut ke spesialis. Bisa lanjut lagi ke subspesialis. Betul. Masih banyak sekali yang harus dipelajari. Baik. Mungkin saya persilakan untuk yang mau bertanya. Kalau tidak ada, bagi adik-adik siswa SMA yang sekarang sudah akan melanjutkan kuliah di kedokteran, jangan ragu-ragu untuk memilih Fakultas Kedokteran Wisula. Untuk pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 31 Agustus. Kalau gelombang 2, jadi tanggal 1 Mei sampai 30 Juni 2022. Gelombang 3, 1 Juli sampai 31 Agustus 2022. Adapun hotline yang bisa dihubungi yaitu ke nomor WA nomor 0812
2011 062 atau 0812 8555 562. Jam layanan PMB ini dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore, Sabtu jam 9 sampai setengah 12 di Sekretariat PMP, yaitu di gedung GKB lantai 1 Kampus Unisula. Baik, mungkin ada penutup yang ingin disampaikan, Dok, terkait dengan FK Unisula ini sendiri. Selain dari segala kelebihan yang sudah dimiliki, tentunya tidak terlepas dari karakter tadi ya, karakter dari kelebihan selain dari itu semua itu Unisula membentuk satu karakter yang berbudaya tadi, Dok. Ya, jadi Unisula ini kan karakternya memang budaya akademik Islami. Jadi kita di lingkungan kampusnya ini memang mendukung sekali atmosfernya itu atmosfer Islamik. Jadi yang paling mudah diketahui adalah adanya sholat berjamaah ya. Kemudian dengan adanya gerakan sholat berjamaah ini maka segala kegiatan itu menyesuaikan. Jadi memang senternya adalah di kegiatan ibadah itu. Jadi kalau masih ada kelas misalnya begitu ya, kalau misalnya sudah mau mendekati jam-jamnya sholat, yaitu kita hentikan semua. Kami berikan waktu istirahat untuk beribadah. Kemudian ya gerakan toharoh ya, kebersihan, karena kan langsung berkaitan dengan ibadah itu tadi. Betul. Dan setiap materi ataupun kegiatan akademik itu selalu diselingi dihubungkan dengan nilai-nilai Islam ya, Dok ya. Iya, betul. Itu kelebihannya. Jadi sebagian yang membedakan kita juga mungkin ya dengan yang lain ya. Betul. Karena di setiap mata kuliahnya itu kami ada sih, sudah include gitu ya, terintegrasi Islam disiplin ilmu. Jadi tidak melulu langsung ayatnya yang dicuplik aja, tapi seperti dari segi mana sih ini kedokteran ini dipandang dari Islam seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya dari misalnya ada adik-adik lain yang bukan dari Muslim gitu ya, kami juga bisa menerima. Kami juga masih menerima. Ada mahasiswa yang non Muslim juga ya, Dok? Ada. Iya. Jadi tidak menuntut kemudian hanya mahasiswa Muslim saja. Ya. Karena disiplin ilmu kedokteran itu luas untuk masyarakat, rahmatan lil alamin. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Dokter Tia sama-sama Mbak Leni. Penjelasannya, sharingnya, sehingga memahamkan kita seperti apa Fakultas Kedokteran Unisula saat ini. Terima kasih waktunya, Dok. Sama-sama Mbak Leni. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Untuk mendidik generasi khairul ummah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.